Mas Kirel, juara 3. Selamat dong sih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu lagi di channel Muhammad Asif Syakil. Asif Syakil ya, channelnya Mas Asif. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa, Mas Kirel? Tentang pengalaman lomba MAPSI. Oke, Mas Kirel akan bercerita tentang pengalaman lomba MAPSI. Apa itu MAPSI? Bisa dijelaskan, diceritakan. MAPSI itu kepanjangannya itu Mata Pelajaran Agama Islam dan Islami. Seni Islami. Jadi lomba terkait dengan mata pelajaran agama Islam dan seni Islami. Oke, dari mana? Perwakilan dari mana? Dari apa ya? Kecamatan. Enggak, sekolah dari sekolah mana? Kira dari perwakilan SD mana? Terpadu Ma'arif Gunung Pring. Oke, Espadu. Kalau Mas Asif, sekolahnya di mana? Balkis. Oke, di Balkis. Sekarang kelas apa? Kelas besar. Kelas TK besar ya. Namanya Kupu? Kupu-kupu. Berarti tahun depan sudah masuk? SD. Mas Asif tahun depan sudah masuk SD. Ya, Mas Kirel akan bercerita pengalamannya mengikuti lomba MAPSI yang diadakan di mana, Mas? Di SD Mugu. Apa SD Mugu itu? SD Muhammadiyah Gunung Pring. Oke, SD Muhammadiyah Gunung Pring. Nah, boleh nggak diceritakan ada berapa orang yang mewakili dari SD tema? Berapa ya? Lombanya itu kisaran ada 14 ke 16. 14 itu dari SD tema saja ya berarti ya? Itu lombanya. Lombanya ada 14 perlombaan. 14 kalau enggak 16. Oke, antara 14 16 lah ya. Iya. Nah, Mas Kirel ikut lomba Cerita Islami. Cerita Islami. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan itu tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik. Siapa namanya Sunan Gresik? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Oh, berarti Maulana Malik Ibrahim, hampir lupa. Ya, apa ceritanya yang diceritakan? Cerita tentang apa? Cerita tentang Sunan Gresik. Ceritanya itu Sunan Gresik sedang apa ya namanya? Berkelana ya, kayak berkelana gitu ke tempat yang amat gersang. Kekeringan ya. Nah, dari kejauhan tuh Sunan Gresik melihat upacara pengorbanan. Upacaranya dipimpin seorang dukun. Dukunnya udah nyiapin tumbal sama sesajen. Wih, tumbal apa itu tumbalnya? Tumbalnya gadis kecil. Wow. Nah, gadis kecilnya itu nangis. Ya iyalah, mau ditumbal masa mau dijadikan tumbal nangis. Nah, habis itu ditanya sama Sunan Gresik. Habis itu ternyata itu gadis kecilnya mau dikorbankan, ditumbalkan karena minta kepada dewa hujan. Si dukun tadi minta pada dewa hujan. Nah, setelah itu ternyata udah ada ini ketiga kalinya tumbalnya. Sebelumnya juga sudah. Sebelumnya udah ada. Setelah itu Sunan Gresik melakukan sholat istisqa. Habis itu bersama para santrinya lah sholat istisqanya. Habis itu hujan turun dengan lebat. Oke, berarti kenapa Sunan Gresik tiba-tiba sholat istisqa? Ada nggak Sunan Gresik bertemu dengan dukun tadi? Apa dialognya? Sunan Gresik nanya, kenapa gadis ini menangis meronta-ronta? Sang dukun jawab, gadis ini akan kami tumbalkan. Udah sana jangan ganggu gitu. Habis itu Sunan Gresik nanya lagi, tapi nggak dijawab. Soalnya si dukun pengen khusyuk. Si dukunnya pengen khusyuk sama sesajennya. Ya. Ada juga kakek-kakek. Kakeknya datang terus jawab. Jadi ini itu udah ketiga kalinya tumbalnya. Terus habis itu
Sunan Gresik nawarin bantuan, habis itu nawarin ke yang warga sekitar sama dukun. Nah dukunnya itu nggak jawab, soalnya tetap khusyuk, masih khusyuk, berusaha khusyuk. Habis itu Sunan Gresik itu sholat istisqa sama para santrinya, terus hujan turun. Hujan turun Dengan berkat kekuasaan Allah sama kemuliaan yang dimiliki Sunan Gresik. dengan kekuasaan Allah diberikan hujan. Akhirnya dukun tersebut tetap khusyuk sajen atau gimana? Enggak, kan hujan udah turun. Nah, warga itu mengakui kehebatannya si Sunan Gresik. Oke, berarti warga yang di situ yang juga ikut upacara mengakui kehebatan Sunan Gresik. Nah, sama Karena juga habis sama sholat si dukun. istisqa berdoa kemudian diturunkan hujan. Ya. Oke, itu ceritanya ya. Nah, sekarang cerita pengalaman ketika pas lomba. Dredeg gak kira-kira? Awalnya Deg-degan. deg tapi kan aku agak tengahan tuh, pertengahan. Nomor berapa? Nomor 18. Nomor 18. Oke. Kecamatan ke-18. Di tempatnya di mana, di kelas atau di panggung atau di mana? Di kelas sih. Di kelas ya. Pengennya sih di panggung, tapi Oke. panggungnya dipakai buat hadroh. Oh, panggungnya dipakai buat hadroh, lomba Iya, juga ya. lomba. Oke. Terus ketika dipanggil, Ananda, kira list off, maju. Maju. Langsung pidato. Kok pidato? Oh, pidato cerita Islami. Cerita Islami. Storytelling ya. Apa yang dirasakan waktu sebelum mulai, kemudian saat mulai, sama setelah Sebelum mulai? pas masih nunggu itu dredeg. Ternyata aku udah nggak dredeg gara-gara ya nggak terlalu ngeri. Habis itu pas mulai aku itu kayak nggak sadar kalau tiba-tiba aku dredeg sendiri. Aku nggak sadar, terus tiba-tiba pas aku baru nyadar kalau aku lagi dredeg gitu. Terus pas sudah mulai udah lega. Lah itu di depan Naskirel itu berapa jurinya? Jurinya 3. Ada 3. Ya, 3. Terus kemudian di situ juga ada peserta-peserta lain. Berapa jumlah peserta yang ikut? Peserta terakhir itu ada nomor urut 30. 30. Tapi bukan 30 orang. Soalnya misalnya 1, 2, 3 itu nggak ikut. Oke, ada yang nggak ikut. Ya, ada kecamatan yang emang nggak ikut lomba itu. Ya, berarti tapi total sebenarnya yang daftar 30, cuman ada yang tidak bisa hadir. Akhirnya bukan tidak bisa hadir, tapi emang kecamatannya atau sekolah itu nggak ngirim anak. Nggak ngirim ya. Tapi totalnya ada 30. Mas kira nomor berapa? Enggak, kecamatannya itu kira-kira ada 50-an. Oke. 50-an sekolah kalau nggak kecamatan. Oke. Nomor berapa Mas Kirel? Aku nomor 18. Nomor 8. Lama dong nunggunya. Enggak, kan ada yang nggak ikut. Oh iya, satu cerita berapa menit? Satu cerita kira-kira 7 menit sampai 10. 7 sampai 10 menit. Oke. Waktu sebelum mulai persiapan, terus kemudian pas storytelling, kemudian selesai, apa yang dipikirkan Mas Kirel? Habis sudah selesai. Percaya diri, saya menang, atau kok teman-teman saya kayaknya bagus-bagus ya, kok saya kayaknya kurang bagus ya? Enggak sih. Gimana? Ya, aku pikir pasti aku juara. Kenapa percaya diri bahwa aku pikir saya pasti juara? Itu sih pas maju itu banyak yang lupa kan sih, maksudnya itu kalau adik kelas yang kelas 3-an itu sering lupa, terus dibantu, jadi aku lumayan percaya diri. Nah, kakak kelas itu juga bagus sih, tapi ya suaranya gede. Tapi tahu blocking nggak? Ya. Blocking, tahu kan? Yang itu muter-muterin kelas, yang pokoknya jalan. Nah, kakak kelas ada yang nggak blocking. Tuh, aku blocking. Jadi itu sih. Oke. Terus setelah pidato nunggu pengumuman. Pas nunggu pengumuman ngapain aja di sana? Main? Iya.
nunggu pengumumannya itu kan habis selesai. Nunggu pengumumannya itu kira-kira Berapa 2 jaman. 2 jaman. 2 jaman lebih. Oke. Boleh diceritakan waktu pengumuman. Waktu pengumuman situasinya sih, seperti apa? ya Terus perasaan Mas Kirel seperti apa? kelas-kelas itu pada berbaris di depan. Sekolah-sekolah pada berbaris di depan. Sekolahku sih nyantai di pinggir. Jadi ini sekolah. Kok sekolah? Kelas. Ini tempat apa? Panggung. Panggung. Yang dipakai buat hadroh juga. Oh, pengumumannya di panggung. Oke. Panggung. Nah, kelas-kelas pada nunggu di sini. Nah, sekolah kita di sini nyantai duduk-duduk. Soalnya udah diberitahu sih, udah dikasih sedikit info kalau temen-temenku dari SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring juara 1. Oh, yang juara 1 temennya Mas Kirel yang pidato. Aku juga dikasih tahu kalau juara, tapi nggak tahu juara berapa. Akhirnya juara 3. Oke, pas dipanggil juara 1 adalah siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Juara 2 adalah? Nggak tahu namanya. Tahu SD-nya. Juara 3? Muhammad Kiralis Alf. Muhammad Kiralis Alf. Naik panggung? Atau enggak? Apa? Iya, naik ya. Oh, naik panggung. Berarti Mas Kirel dapat juara 3. Oke, selamat Mas Kirel. Juara 3. Selamat dong sih. Tetap semangat. Apa tips apa yang kemudian Mas Kirel bisa pede menang? Apakah latihannya cukup oke atau bagaimana persiapannya? Ngasih tips. Persiapannya bagaimana? Persiapannya sih agak terburu-buru sih, tapi ada yang lebih terburu-buru. Aku pas itu kenalan sama satu orang, yaitu persiapannya cuma 2 hari, 3 hari. Aku sih nggak terlalu terburu-buru. Palingan cuma 10 hari. 10 hari persiapan itu. Ngafalinnya 10 hari. Cuman kan kejeda lomba yang di Banjarnegara. Oh iya ya. 10 hari. Jadi kira-kira matangnya berapa hari? 4 hari, 5 hari ya. 5 harian, matangnya 5 harian. Oke. Siapa yang melatih Mas Kirel di sekolahan? Mbak Yasmin. Bu Yasmin. Ya, Bu Yasmin. Oke, Mbak Yasmin. Bu Yasmin, Bu Guru. Tapi manggilnya Mbak. Oh, manggilnya Mbak. Mbak Yasmin yang ngajarin di. Soalnya bukan Bu Guru. Oh, diperbantukan untuk melatih cerita Islami. Dan itu yang melatih Mas Kirel juga waktu pidato di Banjarnegara. Iya. Oke. Apa bisa di-share ke teman-teman kira-kira triks atau tips dalam menghadapi panggung? Kan Mas Kirel sebelumnya juga di Banjarnegara. Kira-kira situasinya itu lebih mengerikan di Banjarnegara atau yang kemarin di MAPSI? Banjarnegara. Di Banjarnegara ya, karena itu di pendopo kabupaten dan pesertanya banyak sekali. Pesertanya banyak, tapi untungnya aku provinsi. Urutannya aku urutan tengah. 16. Tapi nunggunya juga lama. Oke. Bisa memberikan semangat ke teman-teman, tipsnya apa? Mulai dari persiapan agar tidak merdek dan tetap percaya diri dan apa tipsnya? Tipsnya apa ya? Mikir positif. Berpikir positif. Okay. Kata pelatihku sih, kalau kita udah mikirnya misalnya, wah aku pasti nggak bisa nih, pasti nanti ke pagar, nah kan nggak bisa keluar lagi tuh. Ya. Dia harus pikir positif. Harus pasti pikir bisa, positif. Pasti bisa. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya agak ndredeg, agak grogi, tetap kalem, santai. Oke. Ada lagi apa tips yang ketiga? Ini kalau kalian biasa suka lelucon kayak ketawa, sering ketawa gitu. Kayak aku dimarahin terus soalnya aku sering ngelawak. Kenapa? Sering lucu atau apa? Yang lucu kayak aku
gara-gara aku ngelucuh ya aku kan nggak bisa nutupin ketawaku, masih ketawa-ketawa. Nah pas aku latihan maju malah ketawa sendiri tiba-tiba. Oke, berarti konsentrasi ya, Iya. fokus, konsentrasi. Oh iya. Dan yang jelas harus latihan latihan yang serius, dan tidak tidak menyepelekan, itu yang paling penting. Tetap semangat. Oke, begitu kira-kira sharing pengalaman dari Mas Kira yang kemarin ikut lomba MAPSI atau storytelling tentang cerita Islami, cerita tentang Sunan Gresik. Oke, Sunan Gresik. Apal lagu itu? Nadanya lumayan apal sih, tapi kalau liriknya nggak terlalu. Oke, besok ngerti. Oke, podcast depan kira-kira apa? Bisa dibocorkan sedikit, Mas Kirel? Kayaknya bakal vlog yang part 2 deh. Part 2, tentang apa kira-kira? Tentang aku, perjalananku saat ingin. Cerita terbaru? Apa? Tentang tulisan Mas Kirel. Oh iya. Aku ada cerpen. Spill dulu. Cerpen. Spill dikit ya. Pas awal-awal itu kan dulu aku nggak sempet ikut. Dulu pas aku kelas 3, kelas 3, 4. Itu awal harusnya harus bikin puisi. Kok puisi? Ya puisi, bener. Puisi ya. Puisi. Tapi karena aku taunya pas udah nggak boleh, selesai udah nggak bisa masukin puisinya lagi. Aku baru tahu kalau ternyata udah nggak boleh. Oke. Nah habis itu aku belajar dari kesalahan, terus kelas 5 semester awal kemarin. Semester awal kelas 5. Bikin cerpen. Oke, bikin cerpen. Oke, dan itu dimuat nanti kira-kira? Iya, katanya sih, kata guruku sih selesai semester 1 bakal udah. Kalau enggak, bakal lagi dibuat. Oke, jadi di SD Tema ini memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menulis cerita dan nanti ada seleksi tulisan itu, dan yang terseleksi akan dibukukan dan itu menjadi sebuah karya dari anak-anak murid itu ya. Pas itu aku disuruh dikasih tahu kalau aku pilih, terus masuk buku. Habis itu beberapa hari kemudian aku dibilangin masuk cerpen juga. Oke, berarti masuk 2. Iya. Masuk buku 1 sama masuk cerpen 2. Kayaknya sih gitu. Oke, kita tunggu di cerita berikutnya terkait dengan karya Mas Kirel yang lain, yaitu cerpen yang kemungkinan masuk di sebuah buku dan juga masuk di cerpen gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Apa? Dulu dong. Dulu. Spill dikit. Spill apa? Besok pas vlog bakal ada pialanya, guys. Oke, besok kita tunjukin ya. Begitu Mas Asip mau ada pesan-pesan? Enggak? Oke, Mas Asip ini masih dalam proses mendengarkan. Oke? Besok sekolah? Ya. Oke, besok mau apa kira-kira di sekolahan? Belajar dan bermain. Ya, oke? Oke, terima kasih teman-teman. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Siang-siang makan tomato. Oke, cakep. Makannya bareng Bu Asih. Cakep. Teman-teman, saya ada pantun nih sebelum kita tutup. Iya. Kita bilang cakep Mas Asif ya. Dengar ya. Siang-siang makan es. Cakep. Makannya bareng Bu Asih. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Cakep. Atas perhatiannya terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.